Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita adalah peserta didik memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap teguh, pendirian, dan amanah setelah mempelajari kitab-kitab Allah. Apa sih itu iman? Iman secara bahasa artinya percaya. Lalu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah artinya kita percaya dengan sepenuh hati Allah telah menurunkan kitab kepada Rasul sebagai rahmat hidayah untuk umat manusia agar mencapai kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman kepada Allah dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 136 yang bunyinya di samping ini ya. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Iya, kita sebutkan sama-sama. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Siapa saja sih penerima dari kitab-kitab Allah tersebut? Supaya kalian lebih hafal, lebih tahu, kita nyanyi sama-sama ya. Ikuti Ibu, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kitab Allah yang 4. Pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hei, itulah kitab kita yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Nah, yang dimaksud Nabi akhir zaman itu seperti apa sih, Bu? Yang dimaksud Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi dari kitab Taurat adalah tentang keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan menyembah berhala. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Zabur artinya tulisan. Apa saja sih isi dari kitab Zabur? Kitab Zabur berisi tentang
beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil tadi diturunkan kepada Nabi Isa. Injil artinya kabar gembira. Isi dari kitab Injil adalah keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran artinya bacaan. Nah, Al-Quran ini berisi banyak banget. Yang pertama, tentang akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, masyarakat, dan negara. Tidak hanya itu, tapi masih banyak. Nah, adapun hikmah dari mempercayai kitab-kitab, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang pada kita. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini anak-anak materi kita pada pagi ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.